Menurut Om Eri adalah pelicin. Pelicin. Salah tempat, kamu kepleset. Kepleset. Ngeri sedap ini pembahasannya. Selamat datang di Nasihat Om. Nah, kali ini kita dengarkan nasihat Om masih tentang duit. Nah, kalau Om yang satu ini, itu kalau misalnya kita pernah dengerin Tung Da Semaringin, itu ada kutipan yang bagus yang berkata, kalau mau investasi ya leher ke atas. Nah, kalau Om yang satu ini berbeda dan punya mungkin nilai investasi yang berbeda karena investasinya dari leher ke bawah. Oh, pasti penasaran kan? Kok bisa dari investasi dari leher ke bawah? Nah, pasti bisa terlihat dari keom-omannya. Nah, mari kita sambut Om Eri. Terima kasih Om Aang. Jadi memang kalau biasanya orang investasi itu katanya kan motivator itu kan bilang tuh, investasi itu dari leher ke atas. Nah. Ini saya agak anti mainstream. Nah, investasinya saya kebanyakan di bawah. Jadi kelihatan banget kan? Dia kelihatan banget. Celengannya besar sekali. Alhamdulillah. Ini sebenarnya PR malahan ya, PR saya. Tapi ya tetaplah. Tapi itu biasanya identiknya om-om itu, ya begini ini. Nah, ya, kalian pasti tahu lah, om-om udah jadi om-om kan? Saya nggak cuma om-om nih. Ya apa nih? Om juga, tapi juga Pak D, Pak Po. Sama-sama yang lain. Sama-sama. Iya. Om di sana dan Om di sini. Nah, tadi kan seperti yang Mas Aang bilang, kalau Om senang, bayar. Itu closing kita. Nanti kita pakai. Iya, Om senang, iya. Om bayar. Betul. Jadi Om Eri di channel Nasihat Om ini, kita sebagai om-om, pengen berbagi pengalaman hidup. Waduh. Terutama berat ya, kayaknya ya. Tentang uang. Wah. Nah, kan pengalaman hidup paling berat orang itu adalah tentang uang. Tapi disclaimer dulu, kita di sini bukan orang yang ahli keuangan, bukan orang yang kalau ada apa namanya ya? Tenang. Kalau ada investasi, kita menyarankan investasi. Tidak menyarankan investasi ke apapun. Jadi lebih ke pengalaman hidup om-om, mungkin yang bisa dipetik oleh teman-teman di sana. Ya beginilah om-om itu hidup dan mungkin ya ada nasihat buat yang lain. Iya. Jadi tentang uang. Uang ya. Kenapa sih tentang uang? Karena kan om-om itu 3 kendalanya. Ya, tahta, wanita, dan harta. Kalau kita ngomongin tahta, ya kita ya bukan sultan ya. Bukan sultan. Kalau kita ngomongin wanita, berani? Enggak. Oh iya. Kita ngomongin uang aja. Atut. Om ngomongin wanita itu sangat takut, teman-teman. Jadi kita ngomongin uang. Betul. Jadi, kalau uang itu menurut Om Eri, seperti pembicara-pembicara kalau ya om-om di sini itu pasti ada pertanyaan pertama. Iya. Menurut Om Eri, uang itu apa? Maknanya? Iya. Jadi ini sependek yang saya ketahui ya, Om Aang. Jadi kalau uang, kalau saya memang bentuknya bisa kertas. Ya. Terus kemudian bisa juga logam. Bisa logam. Tapi sebenarnya kalau menurut saya malah uang itu adalah pelicin. Pelicin, wah ini istilah baru nih. Kalau ada yang bilang uang itu adalah freedom, yang Om Eri bilang uang itu adalah pelicin. Jadi mirip minyak ya, minyak lintah. Ya, ini kan lagi. Bukan. Kalau minyak lintah nanti beda. Beda. Pembahasannya bukan uang lagi. Iya. Jadi juga bukan minyak goreng, karena kita nggak masuk ke. Kita nggak masuk ke ranah minyak goreng yang langka. Oh, 3 kali. Berapa 3 kali? Iya 3 kali. Karena langkanya banyak. Iya. Karena saya cek di 3 toko. Terus. Toko sebelah ya. Toko sebelah.
Jadi kalau uang kenapa saya bilang sebagai pelicin? Ya, karena ya kita tahu lah ya, semuanya kalau bicara pelicin itu kan pasti membuat lebih lancar. Uang itu memperlancar. Jadi mau urusan apapun dengan uang, insya Allah lebih lancar. Oh, berarti uang itu memperlancar, maksudnya memperlancar hidup. Betul. Kalau kita mau memperlancar dunia untuk makan, untuk uang. Betul. Kalau kita memperlancar akhirat, butuh sedekah gitu ya. Betul. Itu juga dengan uang. Ya. Makanya pakai yang gampang aja yang diingat. Jadi kalau punya uang itu berarti kita lebih lancar atau lebih licin. Lebih licin. Iya. Nah, bicara uang lagi, kenapa kok sebenarnya kita juga jangan terlalu ini ya. Kalau nyimpen pelicin banyak-banyak juga untuk apa sebenarnya kan? Kalau nyimpen pelicin atau uang banyak-banyak untuk apa ya? Untuk apa? Kepleset. Nah, khawatirnya kita naruh uang itu di tempat yang keliru, kita sendiri jadi terjerumus. Oke. Jadi harus bijak. Harus bijak menggunakan uang, karena uang menurut Om Eri adalah pelicin. Salah tempat, kamu kepleset. Ngeri sedap ini pembahasannya. Kadang kalau bicara kepleset juga ada kepleset yang enak. Ada kepleset yang sebaliknya. Nah, kalau biasanya saya tahu kepleset itu yang nggak enak semuanya. Kalau kepleset jatuh, nggak enak. Kepleset yang enak ini contohnya begini. Kalau misalkan kita bertamu di tempat orang, ya kan, kita nggak merencanakan nih, kan seperti sekarang ini misalkan, udah waktunya orang berbuka puasa, gitu ya. Pas kita datang, pas orangnya juga lagi berbuka puasa, keplesetlah kita pada suatu kondisi yang enak, datang yang enak. Nah, itu kepleset. Rezeki. Cuman kita pakai bahasa sederhana, kepleset ke tempat yang enak. Nah, identiknya kalau bicara kepleset juga, otomatis kan ya itu rezeki tadi. Nah, ada kaitannya juga orang, ya itu ibaratnya rezeki kan sekali lagi ya, rezeki itu bukan hanya uang sebenarnya. Rezeki bukan hanya uang. Jadi rezeki itu juga bukan hanya pelicin. Rezeki itu bukan hanya uang dan bukan hanya pelicin. Iya, rezeki itu termasuk tadi undangan tiba-tiba, ayo buka bersama saja. Jadi rezeki itu adalah semua hal baik yang kita terima. Dan kita perlu syukuri semuanya rezeki. Kadang ada orang yang menerima sesuatu itu udah rezeki bagi orang lain, nggak disyukuri malah jadi bencana. Gitu. Oke, tadi uang merupakan pelicin. Kenapa? Maksudnya adalah mempermudah apa? Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Iya, betul. Yang kedua nih, kalau uang adalah pelicin, berarti tadi ada keplesetnya. Pengen tahu dong, pernah kepleset nggak masalah uang? Bicara kepleset masalah uang, boleh dibilang ya pernah pasti ya. Nggak ada yang kita nggak pernah kepleset masalah uang, ya. Termasuk pilihan-pilihan kita untuk menaruh pelicin tadi atau menaruh uang tadi di mana. Pilihan yang bijak di mana menaruh uang. Betul. Dan pernah punya pengalaman kepleset. Pernah. Ya, apa nih ngomongin kepleset nih? Banyak. Jadi kalau bicara kepleset itu ada juga kita tiba-tiba mengeluarkan uang, ya, karena memang kalau boleh dibilang itu kita mengeluarkannya itu karena apa ya istilahnya itu sebagai tindakan yang impulsif buying. Impulsif buying. Karena contoh. Oh, kok kayaknya tetanggaku ini beli sepatu baru kayaknya. Tadi ketemu di depan waktu jogging, kok kakinya dinaik-naik kan, gitu kan? Ini kenapa ini? Wah, saya harus menyaingi. Impulsifnya adalah saya harus beli sepatu baru, padahal kita punya sepatu yang masih bisa dipakai dan masih nggak ada masalah. Berarti Om Eri pernah kepleset masalah pengelolaan uang. Betul. Itu di impulsif buying. Berarti di nafsu. Nggak mau kalah. Betul. Itu belajar lah ya. Jangan sampai ini nasihat Om, jangan sampai kalian juga ya mungkin kalau ada yang kayak gitu tolong dihindari karena kami pernah kepleset. Iya. Pernah kepleset. Nah, itu kepleset yang itu masalah kok
tetangga gini gitu. Nah ini karena kita ya saya mungkin kurang ada kemampuan untuk mengendalikan nafsu tadi. Iya. Ya orang kayaknya kok punya ini punya itu. Nah itu yang saya sendiri sekarang masih belajar. Berarti resikonya kalau megang uang, salah satunya mengendalikan hawa nafsu. Kepengenan. Iya, betul. Ya, jadi oke. jangan sampai keplesetnya berulang-ulang. Kepleset sekali, oke. Namanya kepleset kan sekali masih wajar. Nah, kalau keplesetnya berkali-kali kan berarti, doyan. Nah, tapi memang om-om kebanyakan doyan sih. Iya, om-om itu doyan kepleset. Jadi buat teman-teman di sana kalau sudah punya uang, wise-lah menggunakan. Betul. Mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Betul. Kadang keinginan kita besar, kemampuan kita. Ya, kemampuan tidak seimbang. Ya. Pengennya lama, tapi aku gimana lagi? Nah, ya. kemampuan segitu pertama disyukurin aja dulu. Karena ketika disyukurin, ditambahin pelicinnya. Salah, ditambahin rezekinya. Oke. Jadi itu tadi salah satu mungkin pengalaman Om Eri dalam mengelola uang adalah kepleset di keinginan, bukan kebutuhan. Betul. Sekarang mungkin yang saya pernah dengar nih, jadi katanya, ini kita masuk ke bagaimana Om mengelola uang. Nah, ya Om Eri mengelola uang, kira-kira gitu. Saya pernah dengar, Om Eri ini pernah investasi. Ini bukan tadi bercanda kalau yang perut ke bawah itu ya, itu bukan investasi. Investasi leher ke atas atau knowledge tentang uang, pernah ikut training investasi saham sampai bayar puluhan juta. Gimana? Betul. Jadi kebetulan saat itu memang lagi happening ya. Sebelum ini nih, sebelum yang akhir-akhir ini jadi pembahasan, itu kan banyaknya ya itulah ya. Yang kita tahu bareng-bareng ya. Jadi saya sendiri sudah melihat bahwa saham ini itu bisa dijadikan satu instrumen investasi. Saham ya, sebagai satu investasi. Memang ada dua macam pilihan ketika mau kita investasi di saham. Kita bertindak sebagai investor, atau kita bertindak sebagai trader. Ini KP disclaimer dulu ya. Trader yang dimaksud di sini adalah trader untuk saham, bukan trader seperti yang tidak ada wujudnya. Betul. Kalau saham ada wujudnya. Jadi saham ada wujudnya. Kalau trader itu benar kalau ada di saham. Kalau kalian mau, kalau punya ilmu ya boleh, silakan dicoba. Iya, jadi kalau bicara saham sebagai trader itu kita bicaranya jangka pendek. Jangka pendek. Karena kita tidak usah terlalu pusing dengan yang namanya fundamental sebuah perusahaan, tidak terlalu pusing ya. Maksudnya bukan tidak mempelajari, tapi bukan juga tidak melihat atau membaca, tapi tidak terlalu pusing memperhatikan laporan laba rugi, laporan neraca, asetnya kemana. Tidak harus belajar fundamental. Itu nggak harus. Itu trader. Karena kita hanya bisa melihat itu belajar dari, kalau bicara saham kan kita tahu ada yang namanya candlestick. Oh iya, baca. Ini membaca grafik. Membaca grafik analisa grafik saja. Ada yang sideways, ada yang apa macam-macam ya. Atau teknikal ya. Teknikal. Ketika kita tahu teknikalnya, maka kita bisa memprediksi. Nah, geraknya kemana? Geraknya grafiknya kemana? Naik, turun, atau stuck. Nah, memprediksikan untuk menginvestasikan. Betul, kan? Bukan untuk menebak kan? Bukan tebak-tebakan. Sekali lagi ya. Trader atau trading yang saya maksudkan di sini bukan yang hanya sekedar feeling saya ini besok naik. Tapi kayaknya turun, tapi naik deh. Ntar aku tak semedi. Nah itu bukan seperti itu, Tapi lebih kepada bahwa kita melihat grafik, di dalam grafik itu analisanya harus tahu juga sih sebenarnya ilmunya. Makanya butuh belajar. Beda dengan tadi investor. Nah kalau investor kita harus tahu nih fundamental dari perusahaan itu seperti apa. Terus kemudian isu-isu yang terkini tentang perusahaan itu seperti apa. Termasuk bukan hanya perusahaan itu, isu
lokal, isu nasional, isu regional, bahkan isu global. Karena nanti ada kaitannya sama kemungkinan perusahaan ini nanti bisa berkembang sampai di mana posisinya. Nah, kalau itu kita sebagai investor, technical, fundamentalnya harus belajar. Nah, itu mendorong saya untuk nyari. Belajar tuh gimana sih caranya? Nah, karena tipikal saya pribadi itu saya sukanya adalah belajar yang dikasih tahu, diajarin langsung. Diajari oleh masternya. Betul, masternya. Karena master dia sudah proven. Ini master yang proven. Ini master yang proven pernah ikutan dulu waktu zaman dulu belajar investasi, ikutan seminar, bukan seminar, training sampai bisa untuk teknikal saham. Bayar puluhan juta lah. Betul. Jadi ikut dan juga ada komunitasnya. Bahkan sebenarnya dipermudah lagi ketika ikut itu kita langsung dikasih. Jadi gini, pilihannya hanya dua saat itu. Ketika memang ada sinyal kita untuk pasang, nah kita nggak ada alasan tidak pasang. Tapi ketika memang tidak ada sinyal pasang, dimanapun sahamnya yang akan diberikan, jangan nyari alasan untuk pasang. Berarti dengan ilmu yang Om Eri dapatkan waktu itu bisa mengetahui kapan kita masuk ke pasar, istilahnya gitu ya. Entry-nya. Kalau belum ada ilmunya ya simpen dulu duitnya. Jangan karena hasrat tiba-tiba kira-kira saya tahu bakal karena ilmu kira-kira jangan sampai. Ilmu kira-kira itu ya banyak nggak benernya, meskipun ada kalau memang ya pas lagi beruntung mungkin benar. Sebenarnya juga ya tadi kita harus paham dulu kita mau di field yang mana, di tipe yang mana. Apakah kita sebagai trader, apakah kita sebagai investor. Betul. Oke. Tadi ada masukannya, ada sedikit nasihat Om yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kita belajar dulu sebelum investasi. Jadi apapun tentang uang, tolong Anda belajar dulu. Bukan masalah ya mungkin kita tahu uang kita banyak saat ini ya, tapi kita tidak tahu kalau ya kapan itu diambil, kapan itu hilang, kapan kita greedy kan. Iya. Coba kita kulik-kulik sedikit nih. Kalau Om Eri ini kalau mengelola uang, uang datang. Wise-nya seperti apa sih kalau mengelola uang itu? Uang ya. Ya dari pengalaman Om ya. Pengalaman pribadi lah. Disclaimer bahwa ini pengalaman pribadi sendiri. Ya. Nggak harus siapapun mengikuti. Tidak harus siapapun mengikuti karena ini kondisi berbeda-beda. Kalau saya melihat ketika uang datang, uang datang nih misalkan. Uang datang. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur dulu nih. Bersyukur dulu ada uang datang. Nikmat ya. Terus kemudian uang itu saya letakkan di tangan. Uang itu harus diletakkan di tangan. Iya, di tangan saja. Karena kalau pelicin diletakkan di tempat lainnya nanti asumsinya berbeda. Karena tangan cengkeramannya kuat. Siap. Kita bisa mencengkeram dengan kuat. Ini bahasa Om ya. Bahasa Om. Jadi taruhlah uang itu di tangan, jangan taruh di hati. Jangan taruh di hati. Jagalah hati. Makanya kalau kita taruh uang itu di tangan, maka ketika kita memerlukan uang itu, kita akan mudah mengeluarkannya. Membuka tangan itu akan mudah. Karena membuka tangan itu ya semudah membuka telapak tangan. Betul, semudah membuka telapak tangan. Tapi kalau uang itu kita taruh di hati, sudah tersimpan di sini. Suka banget kita sama uang, nggak ada yang nggak suka kan? Iya, tapi suka. Kalau kita menaruh di hati, khawatirnya, untuk dikeluarkan lagi dari hati ini lebih sulit kan? Lebih sulit karena membuka hati itu sulit, saudara-saudara. Buka hatimu. Jadi kalau uang, kalau bagi saya pribadi, uang itu akan saya taruh di tangan. Ketika diperlukan, ini akan lebih mudah dikeluarkan. Yang taruh di hati itu hanya keyakinan. Keyakinan saja. Oh ya, mungkin seperti filosofi gini. Kalau ada uang,
kita harus belajar mengolahnya, tadi cari ilmunya, tapi kita taruh di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau di hati kita, kalau uang kita hilang, ya kalau di tangan ya udah. Kalau di hati, sakitnya hati. Nah, sakitnya kan katanya di sini, ya kan? Jangan sampai itu terjadi sama saya, karena kan bicara saya ya. Jadi uang sekali lagi taruh di tangan, mau dikelola seperti apa, ya kita akan lebih mudah dan menatanya dan lebih mudah terlihat kan, karena ini nih uang nih kan gitu kan. Nah, mau dibagi kemana itu kan lebih mudah. Nah, ada kaitannya juga ketika memang kita taruh di hati, seringkali ya kan, kita saking sayang sama uang ini, padahal ya kan, belum tentu uang sayang sama kita. Kita sudah berbangga-bangga punya uang banyak, dan kita sayang masukin ke hati, uangnya nggak sayang sama kita. Uang bisa pergi, dia pergi sewaktu-waktu diambil oleh nggak tahu siapa itu. Nah, sama yang berhak. Berhak ya, bukan berhak. Jadi tadi mungkin nasihat yang bagus sekali. Jadi kalau punya uang, taruh di tangan, jangan taruh di hati. Berarti kita tahu Om Eri ini tipikal orang yang dermawan, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen sama Om Eri, datanglah sama Om Eri karena uangnya di tangan. Di tangan. Diciprat-cipratin gampang. Di hati. Tapi saya nggak enak ya dengar dicipratin ya. Aduh, ya kan gimana ya bahasa om. Lah itu. Sebenarnya saya nggak mau ke sana ini sebenarnya ya. Kok tiba-tiba menciprat itu kan. Oke, mungkin ada strategi khusus nih. Om Eri ketika dapat uang, biar long term saya aman, short term saya aman, jadi long term saya aman untuk ke masa depan, tapi saya juga sekarang tidak pelit-pelit amat, maksudnya karena melihat masa depan semuanya saya simpan dan tidak ada strategi khusus nggak? Ya, kalau saya pribadi strategi khusus sebenarnya nggak ada ya, artinya ilmu itu kan sebenarnya sudah ada, dan saya yakin banyak sekali ilmu di luar sana yang menunggu untuk kita ketahui. Ilmu yang menunggu kita ketahui. Iya, karena semakin kita tahu, maka kita akan semakin tahu kalau kita banyak yang tidak tahu. Oh, semakin kita belajar, betul, semakin kita tahu ternyata banyak ilmu yang belum kita pelajari. Tinggal kita mau nyari. Tadi, nah salah satu kalau Om Eri itu menyarinya dengan ikutin seminar. Betul. Berapapun harganya karena itu investasi. Knowledge itu mahal, teman-teman. Betul. Satu yang mungkin teman-teman pengen lakukan atau harus lakukan atau menurut kita itu perlu dilakukan adalah cari knowledge yang paling gampang dari buku. Kenapa sih dari buku? Karena buku itu summary hidup seseorang. Betul. Dan dia tuangkan, yaitu pengalaman orang sekian puluh tahun dituangkan. Jadi jangan malas-malas baca. Kalau punya uang, malas baca, mau cepat hilang. Nah, itu bukan kata saya, itu kata buku. Nggak percaya? Baca buku. Ya nanti aja dah. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita harus tahu ya, kita mau kemana. Tapi yang paling penting adalah kita juga harus yakin bahwa rezeki atau uang atau apapun istilahnya yang nyampe ke kita itu kan pasti sudah ibaratnya dituliskan sama Yang Maha Kuasa, ya kan? Jadi jangan khawatir, jangan terlalu worried, karena kadang kita dengan khawatir dan worried itu kita overthinking. Betul. Oh, jaksel sekali. Jadi salah satu sekarang yang menjadi masalah di dunia saat ini adalah overthinking dan katanya overwhelming. Oke. Akhirnya nanti healing jadinya. healing bosku. Jadi kalau overthinking itu gini Om Aang. Jadi kita udah dapat uang nih misalkan. Kita dapat uang. Nah, dapat uang. Uang udah di tangan. Karena nggak saya taruh di hati kan. Ya. Nah, karena saking kita overthinkingnya, kan kita takut nih. Takut. Cukup nggak ya? Nah, bingung akhirnya. Ya. Akhirnya kadang
menaruhnya pun tidak wise. Menaruhnya tidak wise. Nah, tidak wise seperti apa? Misalkan nih, oke, saya punya 10, angka 10 misalkan 10 lembar uang. Iya. Ya kan? Katakanlah kita pakai uang beneran aja, katakanlah 100 juta. Banyak banget ya? Ya, itu kan ini apa namanya cita-cita. Cita-cita. Contoh. 100 juta satu hari. Nah, bisa jadi. Bisa ya. Jadi uang itu ada 100 juta misalkan contoh ya. Karena kita overthinking, kita takut ini kemana-mana, akhirnya 90 jutanya kita langsung taruh ke apapun itu yang kita anggap baik untuk kita. Ya. Nah, kita hanya menyisihkan 10 juta Ya. untuk yang kita, entah itu kita pakai lah segala macam ya kan. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Memang kita perlu nih ada yang kita taruh untuk di instrumen, apakah itu investasi dan segala macam. Namun kita juga jangan lupa untuk mereward diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Oh, self reward. Betul. Dan reward juga ke orang-orang yang kita sayangi. Betul. Kalau kita dalam agama kita, agama Islam, itu salah satu sedekah yang paling oke itu sedekah ke keluarga. Betul. Nah, jadi kalau ada 100, monggo, kalau mau 10 memang itu 90 dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dibagi lebih ya itu perhitungannya masing-masing ya. Diatur lagi mungkin berapa untuk ini memang harus punya sebagai dana cadangan. Kalau bicara dana cadangan itu ada namanya juga dana pengaman. Ya. Pengaman. Gitu kan. Kenapa perlu pengaman? Om masih perlu pengaman? Perlu sih. Oke. Ini kita bicara uang ya maksudnya. Uang, pengaman uang. Pengaman uang ya, bukan pengaman yang lain. Karena nanti kita beda. Ya. Nanti yang tampil di sini juga beda. Iya. Jadi kalau bicara pengaman, kita harus punya namanya hedging tadi kan. Istilahnya hedging. Jadi pengaman supaya kita suatu saat nanti kalau membutuhkan benar-benar ada yang masih bisa kita gunakan. Nah, tapi jangan lupa ada pengaman yang ini sifatnya long term banget. Oh iya. Ya, LBT dengan sedekah. LBT. Iya. Apa itu? Long term banget. Oh, long term banget. Ya. Waduh. T-nya besar. Saya takut kepleset. LBT itu kurang JG-nya aja. Oh, saya nggak pakai itu. Oh iya. Jadi LBT. Long term bet. Oke, mungkin ini yang mungkin kita harus pelajari dari Om Eri adalah bagaimana caranya bersyukur, caranya Om Eri bersyukur dengan nikmat, katakanlah kita ngomongin uang ya, dengan nikmat uang yang ada, yang datang ke kita, bagaimana caranya Om Eri bersyukur? Pertama, ya pasti bersyukur itu tidak tidak mendinai, tidak menyangkal bahwa uang itu sudah datang ke kita. Kadang kan karena overthinking tadi kan kita takut, kok banyak banget ya yang tak ini ya. Akhirnya kita bingung nyimpennya di mana, bingung ini kalau habis bagaimana, kan kebanyakan bingung. Karena simpan di hati. Betul, kan simpan di hati takut. Takut hilang. Betul. Datangnya nggak bersyukur dulu. Nggak bersyukur. Yang pertama ya otomatis kalau saya Muslim ya alhamdulillah dulu. Ketika sudah alhamdulillah, pertama kita harus keluarkan dulu hak-hak dari yang berhak. Hak-hak bagi orang yang berhak. Jadi semua rezeki kita itu, uang yang datang ke kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kita saja. Betul. Tapi ada juga titipan untuk orang lain yang membutuhkan. Iya, haknya itu harus dikeluarkan itu dulu. Bisa nitip kemana? Kan titipan. Mau nitip kemana? Iya itu. Ya, ada sih nanti saya japri ya. Oh iya, itu beda bahasan. Beda. Nanti bukan lagi maksudnya ya. Jadi kita syukurin, kita keluarkan dulu haknya itu, terus kemudian yang jelas kita gunakan benar-benar untuk kebaikan. Pertama, kebaikan kita dan keluarga. Terus kemudian yang kedua, kebaikan memang yang membutuhkan tadi di luar yang sudah kita sisihkan. Berarti salah satu cara Om Eri bersyukur dengan nikmat uang yang datang adalah pertama dengan memberikan, dengan ingat bahwa uang itu ada hak orang lain, lalu segera diberikan. Karena siapa yang membantu orang lain
maka akan dijembarkan rezekinya. Sebenarnya membantu diri kita sendiri. Membantu diri kita sendiri. Iya. Oh, membantu orang lain Itu membantu diri kita sendiri. Oke, itu salah satu nasihat bagus tentang uang, teman-teman. Kalau punya uang, jangan lupa saling membantu. Saling membantu. Jadi setelah itu ya otomatis kalau bicara kedepannya bagaimana, ya kan setelah kita tahu tadi menyisihkan dan segala macam, kita harus taruh di tempat yang benar. Pertama, kita pilih tadi sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Maksudnya preferensi itu kita pengennya ini mau ke arah mana. Tadi sudah kita pelajari tentang uang, investasi, katakanlah kita mau ke arah mana uangnya. Disimpannya seperti belajar dulu belajar dulu lalu sudah ada yang datang, kita bersyukur, memberikan hak kepada yang berhak tadi, memberikan uang pada yang berhak, lalu barulah kita menyisihkan untuk investasi. Betul. Gitu sih, luar biasa sekali. Ini ada satu nih yang biasa kalau di sini ngobrolin om-om tentang uang. Ada satu yang wajib om-om itu sampaikan. Yang pertama adalah, kalau satu ya cuma satu ya, pertama ya. Apa itu? Kira-kira dari pengalaman hidup Om Eri tentang uang, tolong dong berikan nasihat om-omnya. Ini nasihatnya kepada siapa nih? Ya kepada siapa aja yang mendengar, karena kita sudah om-om, mungkin yang belum jadi om-om, atau yang mungkin bagi yang orang-orang yang di sana istilahnya belum jadi om-om, yang om-om to be ya. Om-om wannabe. Om-om wannabe, ya ini. Nasihatnya apa? Saya itu bukan orang bijak yang mungkin nasihatnya cukup baik untuk semua orang. Tapi kalau ini harus dikeluarkan, ya itu adalah sebenarnya nasihat untuk saya sendiri. Iya. Gitu kan? Apa itu? Apa itu? Nah, itu aku tanya apa itu? Apa itu? Jadi nasihatnya ya ini untuk diri saya sendiri ya. Pertama, paling penting sudah disampaikan sama Om Aang tadi adalah jangan lupa bersyukur dulu. Bersyukur. Menerima berapapun dan bagaimanapun kondisinya, kapanpun, nah tetap bersyukur. Nah setelah itu sudah bersyukur nih. Katanya kan kalau bersyukur akan ditambah-tambah lagi nikmatnya. Akan ditambah nikmatnya. Nah ketika sudah tambah-tambah nikmatnya, bersyukur lagi. Bersyukur lagi. Keluarkan lagi. Nah jadi circle-nya seperti itu. Iya. Tapi jangan sombong berarti ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dicabut. Hah? Nanti dicabut nikmatnya kalau sombong. Sebenarnya bisa dicabut, bisa enggak. Tergantung yang punya kuasa. Oh iya. Iya kan? Tancap aja belum, gimana mencabut? Om. Bukan, maksudnya gini. Jadi kalau bicara kok itu orang itu sombong tapi kok rezekinya atau uangnya banyak terus ya? Ya tergantung Tuhan lah. Ya kan? Tergantung Tuhan itu mau dicabut apa enggak. Terhadap orang yang sombong kita pun terima kasih. Iya dong. Terhadap orang yang rendah hati itu kita juga harus terima kasih. Artinya terima kasih itu pada semua orang. Kalau sama orang yang rendah hati, terima kasih telah memberikan tauladan. Memberikan contoh yang baik bagi kita. Terhadap orang yang sombong tadi kita juga terima kasih. Terima kasih sudah memberikan contoh yang tidak baik. Yang tidak akan saya ikuti. Betul. Oh iya. Nah, jadi tetap semuanya kita harus terima kasih. Kalau sudah terima kasih, ya sekali lagi ditambah-tambahlah nikmat itu. Oke, terima kasih Om Eri. Nah, mungkin satu lagi. Tadi katanya cuma satu. Satu nasihat. Tapi sekarang satu closing statement. Apa ini? Closing statementnya kayak apa nih? Iya, terserah Om Eri. Closing statementnya apa nih yang mau di highlight buat teman-teman itu apa? Ya kalau closing statement saya mungkin yakinlah bahwa uang akan datang kepada pemiliknya di waktu yang tepat saat izin dari Yang Maha Kuasa sudah ada di situ. Luar biasa ini, dalam masuk ke hati, langsung menusuk. Ya. Nasihatnya tapi ya, bukan uangnya kan? Bukan uangnya. Uangnya nanti aja ya. Ya itu nanti aja di luar. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang kita dengan Om Eri sangat
wow, sangat berbobot dan ada beberapa yang kita highlight, yaitu yang pertama adalah tentang uang kalian harus belajar, yaitu investasi leher ke atas atau investasi knowledge tentang uang. Mau itu teman-teman mau tentang trading atau tentang investment long term, silakan, itu menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, jika uang sudah datang, maka kalian harus bersyukur. Bersyukur cara Om Eri adalah pertama dengan sadar bahwa uang yang datang itu ada hak orang lain diberikan untuk sedekah, untuk keluarga dan lain-lain. Dan setelah itu baru dimasukkan ke instrumen-instrumen investasi yang Anda yakini. Betul. Dan yang ketiga, jangan lupa berbuat baik ke sesama dan bersyukur. Karena siapapun yang bersyukur akan dilimpahkan nikmatnya berlimpah, ditambah-tambah. Oke, terima kasih Om Eri sudah ada di channel Nasihat Om Om. Nah, see you and I see you. Yes.